Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Out the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa kita akan membahas banyak sekali berita-berita yang kita perlu melihat secara insight-nya, kemudian konteksnya apa. Dan Mhm. kami temannya Anda, saya Hersu Bin Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai Yes. teman-teman semua. Kita update beberapa peristiwa dulu ya Mbak Agia sebelum kita ngomongin Mhm. ya, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang pekan ini, termasuk tadi malam misalnya Febri Adriansah, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, diperiksa dan kemudian akhirnya ditahan, dan ditahannya di tahanan KPK. Ini kelihatannya KPK kita mesti dipindah. mesti kita lihat ini banyak kali faktor-faktor yang kenapa diperhitungkan di KPK, di mana kenapa kemudian akhirnya ditahan, dan sebenarnya banyak sekali tuh sebenarnya ceritanya ya. Terus Mhm. kemudian juga soal ijazahnya Pak Jokowi ya, berkaitan dengan kemarin keputusan hari Mhm. Kamis kemarin, keputusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menolak dakwaan semua, membatalkan dakwaan terhadap Dr. Mhm. Iva. Dan itu saya kira juga akan mengubah konstelasi percaturan berkaitan dengan ijazahnya Jokowi kan gitu ya Mbak, gitu. Itu Ya, masih masih ada Subhan Palal masih berjalan juga, oh, ya. Bon Jovi juga masih berjalan, Dan ya no, Bang Roy Suryo yang Bonapua jelas nanti Sialahi masih, ya, yang jelas ada Roy Suryo kan juga dia harus segera menjalani masih persidangan juga di betul. Pengadilan di Jakarta Mhm. Timur. Dan saya kira logikanya satu paket itu, karena memang dakwaannya kan satu Iya. paket ya dengan Rifan. Mhm. Nah, tapi mungkin orang seperti Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani dan Rustam Effendi kelihatannya kasusnya mungkin tidak akan lanjut kalau lihat situasinya yang begini ya. Dan Mhm. orang akhirnya sampai pada satu kesimpulan, ini sebenarnya eh, Jokowi ini siapa? Kan gitu banyak orangnya, karena kan itu jadi pertanyaan gitu. Ada yang punya ijazah Joko Widodo, memang ada begitu, tapi Jokowi ini siapa? Kan itu yang sekarang jadi pertanyaan Betul. banyak orang gitu ya. Mhm. Bagi oke, itu beberapa Mhm. update yang lain, yang update di luar, yang apa update lain yang juga menarik. Nah, sebelum kita ngomongin apa yang mau kita bahas. Iya, yang jelas dari sejak dua malam terakhir itu demo tidak berhenti ya, tapi Hmm, mungkin televisi tidak banyak menayangkan. Tapi hmm, demo di depan gedung Kejaksaan Agung itu tidak berhenti, dilakukan oleh para aktivis dan juga oleh para mahasiswa dan hmm, kemudian ibu-ibu, emak-emak membawakan makanan untuk mereka begitu. hmm, Dan ketika demo itu dari siang kemudian sampai malam, mereka sampai bawa tenda apa dan sebagainya ya, bakar api unggun dan sebagainya. Ketika malam, makin malam mereka kemudian pulang. Tapi esoknya kembali lagi dan begitu juga tadi malam. hmm, Bahkan tadi malam kalau saya ikuti dari detik ke detik gitu, sebelum jam 12 mereka ayo pindah-pindah ke KPK. Jadi sudah dapat selentingan bahwa akan pindah ke KPK. Jadi mereka rame-rame begitu, ada yang menyewa angkot, kendaraan angkot ya kalau di Jakarta begitu mereka rame-rame pindah ke KPK dan kemudian menggelar demo lagi di KPK dari sejak tengah malam. Ya mudah-mudahan sekarang sudah pada pulanglah beristirahat. Saya khawatir kalau melihat kondisinya hmm. anak-anak kita bisa bisa sakit gitu ya kalau berhari-hari mereka ini. Tapi memang tuntutannya sebelumnya adalah supaya ditangkap. Febri itu ditangkap dan kemarin setelah dia diperiksa ya dari siang hari menunggu semuanya begitu apakah ini akan langsung ditangkap atau bagaimana. Eskalasi juga sudah memuncak begitu ya. Dikhawatirkan ada bakar-bakaran karena dorong-dorongan dari aparat keamanan dan juga dengan para mahasiswa dan para aktivis ini sudah terjadi sudah agak rusuh lah begitu. Tapi ya kemudian ada apa Febri ternyata ditangkap gitu dia sempat berbicara sebentar kepada media yang juga menunggu di lokasi akhirnya dibawa ke KPK. Nah, saya Ya, kira ya selanjutnya ya, menunggulah. ya di KPK ini saya kira jalan tengah ya, karena bagaimanapun juga kan Iya. orang kepercayaan terhadap kejaksaan lah dalam hal ini kan menurun kalau Mhm. dia tetap di, kalau di kejaksaan orang khawatir itu cuman formalitas saja, sebenarnya nggak ditahan. Tapi kalau kemudian ditahan di KPK kan yang mengawasi itu KPK. Jadi saya kira win-win, karena sebelumnya kan diminta agar ada di supervisi juga oleh KPK begitu ya, itu untuk Ya, betul. meredakan ketegangan yang ada lah. Oke, kita ngomongin yang Mhm. apa yang sekarang yang kita akan bahas Mbak. Ini yang sekarang sedang ramai sekali Mas Irsu itu adalah keputusan dari Pak Prabowo untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia atau Ah, URI atau Puri juga ya. disebut Universitas RI ya. Ya, Kita ya. belum tahu nanti penyebutannya secara formal itu apa. Tapi Ya. yang jelas ini
cukup mengejutkan karena kemudian pimpinannya, walaupun universitas belum ada, tapi pimpinannya sudah dilantik, Hmm. eh, dan kemudian bukan pimpinannya itu bukan rektor, Hmm. tapi penyebutannya adalah gubernur. Ya, kalau kita tahu gubernur itu mungkin gubernur akmil gitu ya, semacam seperti itu. Sehingga orang kemudian bertanya-tanya, nanti bentuk universitasnya atau perguruan tingginya ini seperti Oke, apa begitu. ya Dan apakah kayak mm, perguruan tinggi sebenarnya fisiknya seperti yang apa Unhan segala macam gitu yang gede atau apa gitu kayak Mbak Agi yang pertanyaan. Nah, tapi soal ini betul, ya betul. nih. Karena ini memang perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk mendidik calon pemimpin bangsa begitulah Mm, ceritanya ya. mm, Dan kemudian juga akan ditempatkan di BUMN, ditempatkan di ah, pemerintahan. Jadi mm, mereka ini nantinya akan dari sejak awal memang sudah ditargetkan untuk menjadi pemimpin begitu. Jadi nah, sekolah kepemimpinan dan kemudian ah, juga mm, eh, Universitas RI tersebut juga dia tetap menangani sekolah unggulan Garuda, yaitu ya sekolah ya, bukan sekolah baru perguruan ini ya, tinggi. ya jadi Iya, sekolah 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 baru Garut, itu tetap ada di bawah URI tersebut dan juga ada lembaga administrasi negara yang memang sudah eksis sejak lama yes, itu ya, kabarnya juga akan di ya, bawahnya. Jadi bentuknya seperti apa? Ini mm, aturan hukumnya juga belum ada ya, Mas Ersu. Ketika ditanyakan kepada anggota DPR juga bingung. Ini mm, apa begitu? Mereka nggak tahu begitu. Bahkan seperti Hetifah Syaifuddin begitu, ini adalah ke apa ya ketua komisi dari Komisi 10 ini komisi pendidikan begitu ya. Dia mengatakan sekarang ini kan sedang reses ya anggota DPR sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus kalau tidak salah, berarti paling cepat tanggal 14 Agustus begitu ya untuk dapat ini dibahas. Jadi mereka sendiri mengatakan Komisi 10 akan menjalankan fungsi pengawasan tetap, dan pada masa sidang mendatang akan meminta Kemendikti memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI. Jadi mm, rupanya belum dibicarakan sama sekali ah, dengan ya, pihak DPR. Ini ujuk-ujuk oke, saja ada dan menarik, gubernurnya langsung dilantik. yes, Dananya dari mana kita belum tahu, tapi ya. kemungkinan besar ya dari APBN. Nah, ini menarik sih ya. Saya kira-kira sekitar 2 pekan yang lalu itu pernah terlibat perbincangan dalam sebuah makan malam dengan sekarang dia direktur utama Pindad ya Mhm. Eh, Profesor Sigit Puji Santosa yang sekarang kan beliau ini merangkap sebagai CTO ya, Chief of Technical Officer di Danantara. Dan bicara Mhm. memang ide bagaimana menjaring bakat-bakat cerdas di kalangan BUMN kan. Tadi kita targetnya kan BUMN ya, Mbak Gia. Mhm. Jadi waktu Mhm. itu beliau itu bercerita kepada saya bahwa dia secara terkejut mereka itu sekarang sedang menyaring anak-anak hebat-hebat dari BUMN dan ternyata banyak sekali yang cerdas-cerdas gitu bagi waktu itu katanya dijaring ada sekitar 1.000 orang dan di antara Mhm. 1.000 itu 300 orang di antara itu IQ-nya di atas 140 itu bagi dan ada yang bahkan sampai Mhm. 160 itu ada di BUMN tapi memang kelihatannya tidak cukup bisa dikapitalisasi ya karena culture di BUMN dan sebagainya begitu terus bahkan kemudian kalau yang di atas 120-an itu IQ-nya mungkin ada sekitar 700-an orang. Nah, mereka ini katanya sekarang yang semacam apa ya ditaruh dalam keranjang gitu, semacam basket ya, apa sih talent ya, apa jadi bakat-bakat pinter lah yang ada di situ. Nah, saya Ya, waktu itu tapi kita belum tahu ya Mas Irsul. Kalau hmm, yang sudah ada di BUMN itu kan berarti dia sudah lulus S1 kebanyakan ya, betul iya walaupun ada iya juga iya yang benar. Hmm, vokasi. hmm, hmm. Ya, kalau Ya, ini dari awal, nggak, jadi dia dari kan lulusan ada tadi SMA disebut gitu ya. BUMN, tadi disebut salah satu idenya itu, Mbak. Salah satunya itu adalah Mhm. nanti kan itu ada sekolah lanjutan dan sebagainya. Mereka ini nanti, nah, cuman kan yang jadi jumbuh itu karena dinamakan kemudian universitas, gitu loh. Itu yang orang menjadi jumbuh kan. Mhm. Tapi sebenarnya idenya tadinya seperti itu. Jadi ini mereka-mereka yang bekerja di BUMN. Tapi memang belum kemarin itu belum sampai bicara soal mau kemana bentuknya dan sebagainya. Kemudian baru sekarang muncul namanya universitas. Tetapi itu nanti akan menjadi salah satu bidang garap mereka. Kira-kira itu Mbak Agi yang Iya, saya bisa bisa tangkap. jadi ya Mas Hersu. Ya, yang Ini saya kalau yang saya lihat, kita melihat kronologisnya, itu pada tanggal 20 Januari 2026 yang lalu, sekitar setengah tahun ya, berarti itu kan memang Prabowo ini ke Inggris ya ketika itu. hmm, Dan hmm, kemudian dia di sana mengajak begitu institusi di Inggris, profesor-profesor di sana, universitas apa namanya perguruan tinggi di Inggris gitu yang tergabung dalam Russell Group gitu. hmm, Ini terdiri dari 24 perguruan tinggi ternama di Inggris memang hmm, di apa namanya
mereka ini yang diajak oleh Prabowo untuk ikut mengajar nantinya di Hmm, Indonesia, ikut hmm, mendirikan 10 universitas ini begitu. hmm. Jadi ketika itu Prabowo, saya bacakan ini ya dari berita yang sudah lalu itu, akan menjalin kerjasama dengan 10 universitas baru di Indonesia. Ajakan itu disampaikan dalam forum UK Indonesia Education Roundtable di Lancaster House di London ya. Kita ingin mengajak kerjasama nanti. Mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi. Jadi kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar, kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya sederajat dengan yang terbaik yang di dunia. Memang kan ada double degree begitu ya, biasanya di perguruan tinggi kita Hmm, begitu, hmm. biayanya itu lebih mahal, tapi mahasiswa nanti lulusannya mendapatkan dua Iya, ijazah setuju. begitu. Banyak itu Jadi sudah ya, biasanya yang misalnya kelas 2 tahun, kelas banyak internasional sekali sudah. ya, disebutnya kelas internasional. Betul. Ya. Misalnya ada sekolah bisnis di ITB, 2 tahun di ITB, 2 tahun di Belanda, atau 2 tahun di Hmm, pokoknya di negara lain di luar seperti itu. Jadi memang sudah banyak di Indonesia. Nah ini Prabowo mengatakan kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi entah berapa tahun lagi dan pada saat kami mencapai 140.000 dokter, yaitu kebutuhan Indonesia saat ini, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi dokter 9.000 tadi sudah pensiun. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis. Dan universitas itu berencana membangun 10 universitas itu berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan bidang sains dan teknologi. Jadi ini memang hanya untuk yang IPA begitu ya. ya, ya. Jadi khusus untuk itu. Dan Prabowo mungkin kalau kita masih ingat pada saat dia apa namanya berkampanye pada waktu itu kan dia mengatakan akan membangun sekian jumlah fakultas kedokteran di Indonesia untuk Hmm. menghasilkan dokter-dokter tersebut begitu. Tapi masalahnya ini Mas Hersu kalau kita melihat oh ya di sini juga disebutkan ini yang menarik ya. Mereka ini mahasiswa yang diterima di Universitas RI tersebut akan berasal dari lulusan terbaik dan memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah. Mahasiswa akan mengikuti pelatihan bahasa Inggris intensif sebelum memulai perkuliahan dan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan British Council terutama penerapan standar IELTS gitu. Karena memang kalau di sekolah British biasanya pakai IELTS gitu ya. Dan kemudian juga akan membangun rumah sakit pendidikan berstandar internasional di setiap kampus karena ada 10 kampus tadi dan mungkin kita bisa menghemat sekitar 6 miliar dolar setiap tahun yang uangnya dapat disalurkan ke universitas dan rumah sakit tersebut gitu ya. Ini cita-citanya Prabowo begitu dan diharapkan pada tahun 2028 kita bisa memiliki kelompok pertama di Indonesia dari lulusan tersebut. Jadi sekarang 2026 katanya akan dibangun selama 2 tahun begitu ya. Jadi ini rencana yang eh, belum diketahui begitu tadinya, begitu belum disosialisasikan oleh pemerintah, bahkan DPR juga belum mengetahui. Yang ditanya di DPR nggak cuma satu orang Mas Irsu dari Komisi 10 Komisi Pendidikan, tapi ada beberapa dan semuanya mengatakan tidak tahu begitu landasan hukumnya apa dan kemudian ini kerjasamanya nanti seperti apa, uangnya yang dari mana. Bahkan Purbaya juga ditanya juga dia masih belum belum Ya. paham dan apa Brian Brian Yuliarto ya Mendik, Menteri mendikti. Mendikti Hmm. Saintek kita begitu yang biasanya kan kalau universitas ada di bawahnya dia tapi ini pun dia juga gagap gitu ketika ditanya oleh Kerjasama wartawan ya terkait kalau ini. dalam bahasa dia nantinya itu ya, bukan jadi tidak di bawah dia kelihatannya gitu ya yang. Iya, Hmm. Jadi karena membawahi Kemendikdasmen, jadi kerjasama dengan Kemendikti dan juga Kemendikdasmen Ya, akhirnya karena juga masih mengurus SMA kan berarti Universitas RI ini begitu. Jadi anak-anak itu digadang-gadang dari sejak SMA karena yang ya, masuk ke SMA Garuda itu yang pandai-pandai dan nanti dari situ akan ya. masuk ke Universitas RI. Kurang lebih gambarannya tuh seperti itu Mas Yes, Hesu. Dan nah, ini ya, banyak disorot, viral ya. banget ini kalau kita lihat di media Lagi-lagi sosial. ini saya kira kita yang penting ingatkan adalah gagasan besar Pak Prabowo yang nanti pada level eksekusi itu yang nanti akan jadi persoalan. Itu mengingatkan kita tentu saja program yang sekarang lami dibicarakan adalah MBG, bahagia kan gitu ya. Gagasannya kan gitu dan kemudian ini yang terjadi kalau berulang lagi seperti kasus MBG Pak Prabowo sendiri nanti akan frustasi sendiri. Kenapa? Karena merasa loh saya mau memberi makan banyak orang miskin, kenapa kok pada ditolak? Kan begitu itu yang saya diomongin oleh Pak Prabowo. Nah,
Saya kira persoalannya bukan soal orang, kan kita juga selalu ngomong program MBG-nya itu bagus, di mana-mana juga bagus, banyak yang melakukan hal itu, tapi pada level eksekusinya kan yang jadi persoalan begitu. Nah, saya khawatir ini kalau mau dia tidak diendapkan dulu, tapi kan udah kadang dilantik ini apa apanya rektor Gubernur. gubernur ya namanya ya. Mhm. Udah ya ini kasus semacam serupa akan terulang lagi itu Mbak Agi. Betul, Mas Hersu. Apalagi kita sekarang sedang dihadapkan ya keluhan-keluhan dari universitas begitu bagaimana anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi pada tahun ajaran ini saja kabarnya kan sebelumnya ada 60.000 Ya. mereka yang sudah lolos ke perguruan tinggi negeri begitu baik itu vokasi maupun itu S1, D3 dan sebagainya dan kemudian mereka tidak mendaftar ulang, mereka tidak registrasi. Diduga kebanyakan adalah karena faktor ekonomi Nah, kalau karena ini apa nanti? memang Ini free apa enggak kalau ini pendaftarannya dan sebagainya? free. Kalau ini free, dikatakan ini adalah atas biaya, jadi mereka semuanya free begitu ya, mendapatkan Kedinasan lah beasiswa ini dari ya. pemerintah. Sekolah kedinasan ya istilahnya. Iya, iya, Hmm. Nah, betul. Kurang lebih seperti itu begitu. Dan sementara untuk apa namanya KIP Kartu Indonesia Pintar pun itu kan juga misalnya di UGM ada 1.700 berapa sebelumnya dan kemudian turun ada di bawah 1.000 pada tahun 2025, 2026 ini belum belum keluar pengumumannya ada berapa Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah ya. Itu yang akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi ini apa ya Mas Edu wajar lah kalau kemudian ini yang sedang rame sekali itu ada penolakan yang itu disuarakan oleh Celios, Center ah, of Economic and Law lagi-lagi Celios Study. ini ante-ante asing ini. Betul. Ini yang disebut sebagai antek-antek asing dan ternyata mereka yang ada di Stelios antek asing ini dipercaya oleh para profesor di Inggris tersebut. Coba saya baca dari akun media Wahyudi Askar, ini seorang doktor dari Manchester University di Inggris, S2 S3-nya di sana dan kemudian S1-nya dia di UGM dan dia sekarang mengajar di UGM ini sangat vokal dan naik daun banget ya karena dia masih muda, berpikirnya jernih, memberikan tanggapannya penuh dengan data, dia hafal data yang sekecil-kecil seperti itu begitu. Dan coba kita lihat Mas Hersu apa yang dikatakan oleh media Askar ini sudah ada kemarin saja saya lihat ada 85.000 begitu yang like ya. Berarti ini sudah dilihat kan belum tentu orang membaca kemudian like. Kalau seandainya 1 dari 10 itu like ini sudah jutaan yang melihat dan komentarnya juga sudah ribuan ada 4.000 lebih. Coba dia menulis seperti ini. 3 bulan lalu, perwakilan Russell Group, yaitu gabungan 24 universitas di UK, yaitu Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Universitas of Manchester, tempat apa namanya alma mater dia kalau itu ya, menghubungi saya. Jadi 3 bulan lalu, Russell Group itu, 24 universitas itu menghubungi dia. Mereka dihubungi pemerintah, jadi Russell Group ini bercerita, mereka dihubungi pemerintah Indonesia yang meminta dukungan pengajar untuk 10 Universitas Republik Indonesia yang akan dibangun selama 2 tahun. Mereka nanya, apakah itu mungkin? Saya jawab, saya tidak tahu, tidak mungkin dengan kondisi fiskal sekarang, Nah, dan tidak dibutuhkan. Jauh lebih baik Indonesia mengoptimalkan universitas yang sudah ada. Karena universitas kita sekarang sebetulnya sudah banyak, bahkan banyak yang kekurangan murid juga karena keadaan ekonomi. Dan kemudian dia mengatakan hari ini Prabowo melantik Gubernur Universitas Republik Indonesia dari TNI, ya, memang eh, gubernurnya dari TNI ya, yang sekarang menjabat Angkatan sebagai Udara ya. Wakil Menteri Hmm. Pertahanan. Hmm. Ya, akan membangun 10 kampus dan yang pertama bertempat di Bogor. Proyek ini memakan triliunan rupiah. Hmm. Kemudian dia menulis lagi, Pak Presiden, siapa yang punya ide bikin kampus baru? Ada kajiannya. Ya Robi, Indonesia sudah punya 4.303 perguruan tinggi untuk 285 juta penduduk, yang artinya average-nya satu kampus untuk 66.000 penduduk. Kita Hmm. sudah kebanyakan kampus. Hmm. Kenapa? Bahkan ini lebih padat dibandingkan di Jepang. Dia memberikan perbandingan, di Jepang itu satu kampus untuk 153.000. Jadi kalau kita satu kampus untuk 66.000, begitu Hmm. ada 66.000 penduduk, begitu satu kampus untuk 66.000 penduduk, maka di Jepang satu kampus itu 153.000 perbandingannya dan Australia 1 banding 159.000
Hmm. Dan di Inggris sendiri ternyata satu kampus untuk 418.000. Oh, hebat kita Kita, dong berarti ya. iya, kita jumlah kampusnya jauh lebih banyak, tapi kan Ya, kita tapi tahu kan kalau di Inggris kampusnya besar-besar sekali iya, memang tapi ya. kampusnya seperti apa di dunia ini ada kampus. Betul. Kalau BUMN kan juga juga cukup kampus dari Ruko juga bisa jadi komisaris di kampus itu, iya kan? Kalau gitu. Betul. Seperti Silverstone Matutina ya. Nah, jadi ini perbandingannya memang memang jauh sekali dan kemudian jadi artinya kita memiliki 60 untuk satu kampus berbanding 66.000 penduduk dan kita memiliki 4.303 perguruan tinggi, tapi sayangnya kan banyak perguruan tinggi yang labnya asal-asalan, Ya. seadanya saja, fasilitasnya juga seadanya saja, tenaga pengajarnya juga eh, tidak tidak terlalu mumpuni dengan keadaan tidak mengikuti apa Dan namanya teknologi yang ya, iya, semakin nah maju. kebanyakan Iya, saya kira ilmu sosial ya. Kalau ini kan kita yang searahkan sekarang STEM ya Mbak Agi yang diadukan yang iya. diarahkannya ya. Mhm. Ya. Iya, betul. Hmm. Nah, menurut media Askar, yang kurang adalah dukungan terhadap pengajar, laboratorium, riset, dan beasiswa. Banyak kampus justru kekurangan mahasiswa. Kondisi di Indonesia sekarang seperti itu. Ayolah, Hmm. please, hentikan pemborosan anggaran ini. Jadi maksudnya, kampus-kampus yang sudah ada di berbagai daerah itulah yang seharusnya diurusi, dimodernisasi, diberikan manfaat, diberikan fasilitas, Hmm. diberikan beasiswa yang lebih. Nggak seperti sekarang. Kartu Indonesia Pintar saja diicrit-icrit begitu ya, dikurangi banyak sekali dengan paket hemat kan. Hmm. Nah, kemudian kata media Askar, pada saat yang sama, pemerintah masih punya utang 5,7 triliun tunjangan dosen PNS yang tidak dibayarkan dan separuh lebih dosen terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk membiayai penelitian. Ini dia kutip dari Kompas. Mahasiswa sulit bayar UKT, uang kuliah tunggal. Anggaran beasiswa per tahun hanya 15 triliun. Hmm. Beasiswa hanya 15 triliun loh. Dan hanya 15 hari MBG. Yaitu, oh dia malah menulisnya 12 hari MBG ya, karena MBG kan 1,2 triliun ya per harinya. Dana riset hanya 0,2% dari PDB. Kecil sekali. Hmm. Jadi harusnya itu, dana itu maksudnya bukan untuk membangun kampus yang baru yang seperti ini, tapi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kampus yang sudah ada. Kalau soal kerjasama dengan pihak Inggris, pihak Australia, taruhlah dengan Perancis misalnya, ya tetap bisa dilakukan dengan kampus existing, kampus yang sudah ada, tidak perlu membangun baru yang artinya itu adalah proyek baru begitu. Nah, ini menariknya dia mengirimkan surat itu ke Russell Group begitu Mas Hersu dan data-data itu semua tadi masuk yang disebutkan tadi ya, itu dituliskan di dalam suratnya tersebut begitu. Jadi eh, soal misalnya we fully support gitu stronger academic cooperation between Indonesia. Jadi bukan berarti menentang, justru Hmm. mensupport. Cuman Tapi caranya seperti apa gitu ya. Indonesia does not lack university. Jadi kita tidak kekurangan universitas. We currently have 4.303 higher education institution jadi disebutkan tadi semuanya untuk 285 juta penduduk Indonesia yang kemudian disebutkan di Inggris saja average-nya perbandingannya 1 banding 418.000. Jadi kan Indonesia sudah sangat banyak jumlah Yes. universitasnya begitu. Ya, ya, Ini sangat-sangat menarik Mas Hersu karena saya lihat di atasnya ini disebutnya Dear Profesor Hackett, Chief Executive Russell Group of University. Jadi benar-benar langsung dikirim kepada pimpinan dari Russell Group yang terdiri dari 24 universitas yang diminta Pak Prabowo untuk ikut mengajar, ya, melakukan kerjasama dengan Indonesia tersebut. yes. Saya kira ini lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, gagasan besar. Tapi ini kan proses Ya. seperti itu harus yang sering disebut ada semacam naskah akademiknya seperti apa dan sebagainya. Jangan sampai kemudian istilahnya kalau dalam bahasa Jawa saat saknyet gitu ya, tiba Mhm. tiba masa Iya. tiba akal. Itu yang kita tidak boleh lakukan. Jadi kalau kayak gini-gini lagi nanti kita bukan bagian londo ireng loh ya, gitu Pak, sebagai wartawan ya kita bukan Kita kita mengingatkan iya. karena ini segala sesuatu Pak Prabowo, apalagi ini universitas, Hmm. ini akademis, di situ berlangsung nanti pemikiran-pemikiran akademik apa dan sebagainya, harusnya dengan kajian akademik. Masalahnya Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan kajian akademik memerlukan waktu bertahun-tahun. Saya mau cepat, saya mau mencah. Ya, Ya tidak bisa seperti itu. Kajian kajian akademik bisa diperpendek juga kok, nggak perlu ya, harus ya. bertahun-tahun begitu.
Saya kira itu catatan kita ya, Mbak Agi ya. Nanti kita kayaknya perlu sambung lagi ya omongan ini soal ini, Mbak Agi ya. Mhm, Ya, mhm, mhm. sampai ketemu Oke. lagi di episode berikutnya soal yang serius. Kami mohon pamit. Saya Mhm. Rizky Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.